Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini kelas 5 SD Al-Firdaus? Semoga pada kali ini kalian tetap diberikan kesehatan dan selalu semangat dalam belajar. Kali ini kalian akan belajar bersama teacher lain, mata pelajaran matematika. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, dipersiapkan dulu alat tulisnya ya. Mas Alfa, sudah disiapkan bukunya? Mas Angga, sudah disiapkan penghapusnya? Nah, kalau sudah, mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan baca basmalah bersama-sama. Semua angkat tangannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, anak-anak, sudah siapkah kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Jika sudah siap, mari kita bunyikan yel-yel SD Al-Firdaus. Al-Firdaus, siap. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar matematika, materinya bangun ruang. Nah, kalian kemarin sudah belajar tentang bangun ruang. Masih ingatkah kalian apa itu bangun ruang? Bangun ruang adalah bangun yang mempunyai ruang yang dibatasi oleh sisi-sisinya. Nah, kemarin kalian sudah belajar bersama Teacher Hana, sudah mengenal balok, sudah mengenal kubus, dan lain sebagainya. Kali ini kita akan mempelajari volume bangun ruang yang lainnya. Yang pertama yaitu volume prisma segitiga. Bagaimana mencari volume prisma segitiga? Nah, di sini Teacher mempunyai sebuah gambar. Coba kalian perhatikan ya. Di situ ada bangun prisma segitiga. Cara mencarinya adalah dengan cara luas alas kali tinggi. Karena luas alasnya di sini segitiga, maka kita menggunakan rumus luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Nah, untuk lebih memahamkan, coba kalian simak soal sebagai berikut. Contoh, hitunglah volume prisma segitiga sebagai berikut. Penyelesaian volume. Nah, rumus dari volume prisma segitiga adalah luas alas kali tinggi, yaitu luas alasnya 6 dan tingginya segitiga adalah 4. Kemudian tingginya prisma adalah 15. Nah, caranya gimana? Yaitu 6 dikali 4 dibagi 2 kali 15 sama dengan 12 kali 15 sama dengan 180. Jadi, volume prisma segitiga di atas adalah 180 cm3. Nah, yang kedua yaitu volume tabung. Perhatikan gambar berikut ya. Kalian sudah mengenal tentang tabung. Bagaimana mencari volume? Nah, mencari volume tabung hampir sama dengan mencari volume prisma, yaitu luas alas dikalikan dengan tinggi. Nah, karena alas tabung ini berbentuk lingkaran, maka kita mencari luas alas kali tinggi dengan menggunakan rumus lingkaran. Yang pertama volume tabung, yaitu luas alas kali tinggi. Luas alasnya lingkaran dikali tinggi. Luas lingkarannya gimana caranya? Pi R kuadrat. Nah, jadi volume tabung adalah Pi R kuadrat kali tinggi. Keterangannya F sama dengan volume tabung, R sama dengan jari-jari alas tabung, T sama dengan tinggi tabung, dan Pi adalah nilai perbandingan keliling dan diameter lingkaran yang besarnya mendekati 22/7 atau 3,14. Kalian bisa memilih memakai 22/7 atau 3,14. Nah, berikut adalah contoh soal mengenai tabung. Hitunglah volume tabung di bawah ini. Nah, kalian bisa melihat di sini jari-jarinya adalah 7 cm. Kemudian tingginya adalah 20 cm. Penyelesaiannya gimana? Kita masukkan rumus dari volume tabung. Rumus dari volume tabung tadi gimana? Yaitu Pi
R kuadrat kali tinggi. Nah, kalian perlu ingat, jika jari-jarinya itu adalah kelipatan dari 7, kalian bisa menggunakan 22/7. Tetapi jika yang lainnya, semisal kelipatan selain 7, kalian bisa menggunakan 3,14. Itu bisa mempermudah untuk menghitung volume tabung. Nah, mari kita masukkan pi. Nah, karena di sini jari-jarinya 7, kita menggunakan pi berapa? Pi 22/7. Kemudian jari-jarinya adalah 7. Jadi karena di sini R kuadrat, maka sama dengan R kali R, jadi 7 kali 7. Tingginya berapa? Tinggi tabung adalah 20. Jadi kita tinggal mengoperasikan 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 20 sama dengan 3080. Jadi volume bangun di atas adalah 3080 cm3. Kemudian yang ketiga adalah volume limas segitiga. Nanti di sini ada dua macam limas, yaitu limas segitiga dan limas segi empat. Nah, kali ini kita akan belajar limas segitiga. Volume limas segitiga adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Karena di sini alasnya itu berbentuk segitiga, maka kita menggunakan rumus luas alas segitiga ya. Keterangannya, F adalah volume, kemudian L alas adalah luas alas limas dengan menggunakan luas segitiga alas, kemudian T adalah tinggi limas. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba soal berikut. Contoh, tentukan volume limas segitiga di samping ini. Nah, kalian bisa lihat ya, perhatikan dengan seksama. Di sini luas alasnya segitiga, maka kita menggunakan rumus apa? Menggunakan rumus 1/3 kali luas alas dikali tinggi. Nah, 1/3 dikali kita menggunakan segitiga, jadi luas alasnya berapa? 14, tingginya segitiga adalah 16 dibagi 2 kali 18. Hasilnya berapa? Hasilnya 1/3 kali 14 kali 16 dibagi 2 dikali 18 adalah 672. Jadi volume limas segitiga di atas adalah 672 cm3. Kemudian yang keempat adalah volume limas segi empat. Nah, ini hampir sama ya dengan limas segitiga tadi, cuma yang membedakan adalah alasnya. Kalau yang limas segitiga itu kita menggunakan rumus luas alas segitiga, kalau di sini kita menggunakan alas segi empat. Rumusnya sama, volume limas sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, kalian bisa melihat yang di blok warna oranye itu adalah luas alas, kemudian ada titik-titiknya ke atas, itu adalah tinggi dari sebuah limas. Keterangan F limas, V limas adalah volume limas, kemudian L alas adalah luas alas limas, kemudian T adalah tinggi limas. Kita coba contoh soal sebagai berikut. Hitunglah volume limas segi empat di bawah ini. Nah, kalian bisa lihat ya, panjang dari alasnya adalah berapa? 10 cm, kemudian lebarnya adalah 8 cm. Kemudian titik-titik yang menghubungkan puncak antara alas itu namanya tinggi. Tingginya berapa anak-anak? Tingginya yaitu 12. Lalu kita operasikan untuk mencari volume limas. Volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, 1/3. Luas alas menggunakan rumus luas persegi. Apa rumusnya? Yaitu panjang kali lebar. Jadi kita tinggal mengalikan 10 kali 8. T-nya 12. Jadi 1/3 kali 10 kali 8 dikali 12 sama dengan 320. Jadi volume limas di atas adalah 320 cm3.
yang terakhir yaitu volume kerucut. Nah, volume kerucut kalian bisa lihat alasnya ini berbentuk apa anak-anak? Alasnya berbentuk lingkaran. Nah, itu ada R titik-titik ya, itu jari-jarinya. Kemudian itu yang menghubungkan puncak antara alas itu tinggi. Jadi, volume dari sebuah kerucut adalah 1/3 kali Pi kali R kuadrat kali tinggi. Keterangan V sama dengan volume. R adalah jari-jari alas kerucut, kemudian T adalah tinggi kerucut, dan Pi ini sama. Ini adalah kalian bisa menggunakan 22/7 atau 3,14 ya. Nah, coba kalian perhatikan contoh sebagai berikut. Tentukan volume kerucut di samping ini. Nah, jari-jarinya berapa ini? Jari-jarinya tuh 7. Kalau jari-jarinya 7, diameternya berapa? Benar, diameternya adalah 14. Nah, penyelesaian. Kita masukkan rumus dari volume kerucut. Apa tadi rumusnya volume kerucut? Yaitu 1/3 kali Pi kali R kuadrat kali tinggi. Karena di sini jari-jarinya kelipatan dari 7 atau 7 itu sendiri, kita bisa menggunakan Pi 22/7. 1/3 kali 22/7 kali 7 dikali 7 dikali 12. 12 adalah tingginya ya. Jadi sama dengan berapa? 616. Jadi volume kerucut di atas adalah 616 cm3. Nah, berikut adalah jaring-jaring kubus. Kalian sudah pernah melihat jaring-jaring kubus? Jika belum, kalian bisa memerhatikan ya. Jaring-jaring kubus ini adalah sebuah bangun datar yang terbentuk dari gabungan 6 buah sisi persegi pada kubus yang tidak terpisah antara satu sama lain. Nah, kalian bisa melihat di sini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, di sini kalian bisa menghitung dalam satu jaring-jaring itu ada 6 sisi. Ya, nanti kalian bisa membuat di rumah dengan menggunakan kertas karton atau kertas lainnya ya, yang bentuknya agak keras. Yang kedua yaitu jaring-jaring balok. Nah, ini hampir sama dengan kubus, tetapi bedanya jaring-jaring balok adalah sebuah bangun datar yang terbentuk dari gabungan 6 buah sisi persegi panjang pada balok yang tidak terpisah satu sama lain. Bedanya antara kubus sama balok, kalau kubus itu terbentuk dari 6 buah sisi persegi. Kalau balok itu terbentuk dari 6 buah sisi persegi panjang. Ini juga, ini ada 6 bentuk jaring-jaring balok. Kalian bisa mencoba. Semisal kalian mencoba bentuk yang pertama, nanti bentuknya pasti berbentuk balok. Nah, anak-anak, kita tadi sudah membahas beberapa volume bangun ruang. Nah, berikut rangkumannya ya, yaitu yang pertama kita tadi belajar prisma segitiga. Rumusnya sebagai berikut ya. Kemudian tabung, ini rumusnya Pi R kuadrat kali tinggi. Kemudian yang ketiga adalah 5 segitiga, yang keempat adalah 5 segi 4, dan yang kelima adalah kerucut. Kalian bisa mencatatnya agar kalian terus mengingatnya dan menghafalnya. Nah, anak-anak, bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Apakah kalian sudah mengerti dan sudah paham? Nah, agar lebih paham, kalian bisa mengerjakan tugas sebagai berikut. Nanti tugasnya ada 5. Nah, setelah kalian selesai mengerjakan, kalian bisa mengupload di Google Drive kalian masing-masing. Nah, anak-anak, demikian tadi penjelasan dari teacher. Jangan lupa ya, selalu jaga kesehatan dengan cara sering mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker jika keluar rumah, dan selalu jaga jarak jika berada di kerumunan. Oke?
Semoga ilmu yang kalian pelajari hari ini bermanfaat. Demikian dari Dija. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.